Bab tentang sahur, keutamaan orang sahur. Jangan sampai ada di antara kita tidak sahur. Enak atau tidak enak? Makan itu akhirnya seneng. Sebetulnya orang itu kalau disuruh makan artinya mau semuanya. Cuman kenapa kalau sudah ditempel ibadah sahur itu jadi males ya? Ya itulah. Sahur kok jadi males. Padahal kalau suruh makan biasanya wah seneng makan. Hah? Tapi kalau sudah ada labelnya ibadah sahur itu kok jadi. Na'udzubillah ya. Senanglah Anda untuk mengambil makan sahur. Dari Sayyidina Anas bin Malik, dari Sayyidina Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Anas dan kepada Sayyidina Zaid bin Thabit. Qala tasahharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami makan sahur bersama Rasulullah. Tsumma qama ila sholati, kemudian setelah sahur berhenti melakukan salat subuh. Jadi sahurnya adalah dekat dengan waktu salat subuh. Qultu, aku bertanya, Sayyidina Anas, kam kaina bainal adhani was sahur, antara sahurnya Nabi Muhammad dengan adzan itu jaraknya berapa waktu kira-kira? Qala qadru khamsina ayatan, kurang lebihnya adalah 50 ayat. Jadi setelah sahur Nabi Muhammad, waktunya setelah 50 ayat adalah masuk waktu subuh. Maka para ulama ini menjelaskan bahasanya hendaknya memang kita ini mengakhirkan sahur, tapi biarpun mengakhirkan jangan sampai masuk bab keraguan-raguan, sehingga perlu ada jeda. Mungkin setelah ini disebut sebagai imsak. Imsak itu aslinya masih boleh makan, cuman agar kita bersiap-siap. Kalau sudah ada imsak itu masih boleh makan, sebab antara imsak itu kurang lebihnya kan 10 menit 15 menit. Itu kalau baca ayat yang kurang lebihnya 50 ayat, coba baca 50 ayat itu nanti kurang lebihnya seperti itu. Jadi waktu ada istilah imsak itu, imsak maksudnya imsak sahur ya, bukan imsak siam. Imsak dalam puasa beda. Kalau imsak di dalam puasa adalah jika ada orang bandel melanggar puasa di bulan Ramadan kok makan, itu setelah itu dihukum tidak boleh makan, malahan sampai kayak orang puasa biarpun tidak puasa. Ini maka bersih-bersih di saat ada imsak itu adalah kita biar bersih-bersih, siap-siap, sehingga di saat mendengar suara azan kita sudah siap. Bersih mulut kita, tidak ada macam-macam, tidak ada coklat, tidak ada ini, tidak ada kurma, tidak. Nah ini siap-siap, ada imsak. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian satu hadis lagi, insya Allah nanti kita sambung, masih banyak. Besok juga kita bicara tentang ini kelanjutannya. Wa an Anas radhiyallahu ta'ala, Sayyidina Anas, masya Allah, Sayyidina Anas ini adalah orang yang selalu dekat dengan Nabi, kecil bersama Nabi, yang dihibahkan oleh ibundanya untuk Rasulullah ini. Ibunya orang cerdas. Ibunya seorang fakir, tidak punya apa-apa kecuali anaknya. Orang Madinah menghadiahkan kepada Rasulullah bermacam-macam hadiah. Cuman ibunya Sayyidina Anas merasa tidak punya apa-apa. Ya Rasulullah, orang-orang pada menghadiahmu baju, menghadiahmu makanan, menghadiah macam-macam, onta, karena mereka punya, tapi saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya hanya punya anak nih loh, Anas ini, aku hadiahkan kepadamu. Nah, dia cerdas, dia pinter, menghadiahkan kepada Nabi anaknya. Dirawat oleh Nabi menjadi ulama besar, Sayyidina Anas. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakatun, barakatan. Bersahurlah kalian semua, sebab di dalam sahur itu ada keberkahan. Maka sebisa mungkin kita adalah bisa makan sahur. Paling tidak sahur itu adalah dengan meneguk air minum. Dan sahur ini adalah sunnah, maka ibadah tidak ada hubungannya dengan hawa nafsu. Biarpun Anda orang yang paling kuat, sampai diharamkan namanya wisol, nyambung puasa dengan puasa. Aku hari ini nggak mau buka sampai puasa berikutnya karena aku kuat. Dipikir pahalanya gede. Enggak. Wisol adalah haram. Waktu buka hendaknya kita buka. Waktu buka wajib berbuka. Jadi malam hari itu kita wajib berbuka. Nggak boleh kita tidak berbuka. Wisol haram. Wisol itu nyambung. Maghrib nggak mau buka sampai isya, malam sampai besok puasa lagi. Alasannya Pak, saya kuat. Nggak bagus. Bukan suatu yang terbaik. Bukan baik. Jadi justru malah bukan. Memang ini adalah hubungannya adalah dengan kepatuhan, bukan dengan hawa nafsu. Kadang-kadang orang hawa nafsu, ntar dulu deh bukanya, saya kuat kok. Bukan dapat sunnah nanti. Karena saya kuat kok, pikir hebat. Hebat ya. Puasanya, bukanya jam 9 malam. Dipikir hebat, tidak hebat ente. Sunnahnya adalah mendengar suara adzan langsung berbuka. Dibatalkan. Kemudian sahur pun demikian. Sahur paling tidak dengan air putih. Untung-untung dengan kurma, dengan ini, Masya Allah.
Ini adalah sahur. Hendaknya kita semuanya bersahur, membiasakan untuk sahur. Ya, jangan lupa fi sahur barokah. Sampai Nabi menyeru waktu mengajak orang makan sahur, halumma ilal ghidha'il mubarak. Ayo kita dengan makanan yang penuh berkah, yaitu sahur. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi SAW, lihat, mendoakan, Allah memberikan berselawat kepada orang yang makan sahur. Dalam hadis Nabi SAW, Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, as-sahur kulluhu barakah. Sahur itu semuanya berkah, baik sahurnya di awal, di tengah, atau di akhir, baik makannya yang awal atau makan akhir, semua makanan sahur berkah. Sementara makanan biasa tidak semuanya berkah. Semua makanan biasa tidak semuanya berkah. Berkahnya disembunyikan oleh Allah di antara suapan-suapan yang ada. Makanya jangan menyisakan makanan kalau kita makan makanan, karena khawatir berkahnya ditinggal di situ. Makanya kalau makan yang habis, kalau khawatir tidak habis, maka ambilnya pas-pasan. Jangan berlebihan lalu tidak habis. Ini kebiasaan sombong tuh. Makan disisihkan di pojok, taruh sisa biar kita dianggap sebagai orang kaya. Biarpun kamu dianggap orang kaya, tahu utangmu banyak, tetap punya utang nih. Ini ada orang gaya itu ngikuti nengrat gaya kerajaan mana itu. Ini makan jangan dihabisin kayak orang rakus. Enggak, habiskan kalau nggak makan. Karena khawatir keberkahan ada di situ. Jangan sisakan. Ada kita makan ini subhanallah. Makan ini ditinggalin. Haram. Jangan biasakan. Anda kan pengen cari cahaya, ini loh cahaya ya. Jangan denger ini, jangan sok gaya-gayaan, gengsi. Makan habis, makan bersih. Nabi kalau makan bersih, sampai nih jilat tangan beliau yang bersih itu, yang suci, bersih. Jangan sampai kita masuk dunia kesombongan gara-gara gayanya orang ningrat. Memang cara makan berbeda-beda, tergantung di mana kita belajar. Kalau di negeri kafir sana cara makannya beda. Orang tidak pernah kenal Allah, kenal Rasulullah, ya beda cara makannya. Harus ditegaskan, itu cara Nabi SAW. Maka selain makanan sahur, keberkahan dititipkan di antara biji-biji nasi yang bertebaran di situ. Kita tidak tahu mana, jangan sampai engkau tinggalkan. Tapi as-sahur kulluhu barakah. Nabi menyebutkan as-sahur kulluhu barakah. Fala tada'uhu, jangan kau tinggalkan. Sahur keberkahan itu semuanya. Wa anna ahadakum yajra' jur'atan min ma'in, kalau di saat engkau meneguk air, fa innallaha ta'ala wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, yusalluna 'alal mutasahhirin, berselawat. Allah berselawat kepada kalian, maknanya Allah menurunkan rahmat dan pengampunan kepada kalian, mengeluarkan kalian dari kegelapan, mengeluarkan kalian dari kesusahan, menjadi sebab kelapangan hati. Sahur. Dan malaikat juga mendoakan. Kalau malaikat itu istighfar, mohonkan ampun kalian. Kalau solawatnya malaikat kepada kita adalah istighfar, memohonkan ampun kepada Allah untuk kita. Hadis riwayat kalau Imam Ahmad ibn Hanbal, dan dikatakan wa sanaduhu qawi, sanadnya sanad yang dianggap sanad yang kuat. Ini adalah masalah sahur, dan insya Allah besok masalah buka. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.